Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita semua penerapannya di Indonesia. Baik, untuk pemateri pertama adalah Saudari Dwi Fitri Destiana. Kepada Saudari Dwi Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ilham. Untuk pemaparan pertama itu mengenai pengertian dari e-government. Nah, e-government itu merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan informasi dari pemerintah baik kepada masyarakat maupun kepada pegawainya itu sendiri. Maksudnya adalah di mana pemerintahan menggunakan teknologi informasi itu untuk mempermudah pelayanan informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun kepada pegawainya itu sendiri. Lalu e-government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan, atau produk yang disampaikan secara elektronik kepada pemerintah, tidak berbasis tempat dan waktu. Jadi maksudnya adalah dengan adanya electronic government di sini bisa memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pemerintahan dan tidak terhalang oleh tempat dan waktu, bisa di mana saja dan kapan saja. Sehingga bisa lebih efisien dan juga lebih murah karena dengan adanya e-government ini, pemerintah dan juga masyarakat tidak usah berhadapan langsung, bertemu langsung gitu ya. Jadi dengan adanya e-government ini melalui teknologi di era digital seperti ini juga lebih mempermudah kita semua gitu. Lalu yang kedua ada jenis-jenis e-government. Nah, penerapan e-government ini memiliki beberapa jenis dalam memberikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, menurut Indrajit, jenis-jenis e-government dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu yang pertama ada publikasi, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada transaksi. Nah, yang pertama ini ada publikasi. Publikasi ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena aplikasi yang digunakan itu tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya dan yang beragam gitu. Selain itu juga skala yang digunakan itu kecil. Dan komunikasi yang digunakan merupakan komunikasi satu arah, jadi hanya dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi dari masyarakat itu tidak bisa menyampaikan kepada pemerintah begitu. Dalam kelas publikasi ini, internet merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menjalani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena dengan adanya internet, maka interaksi pemerintah dengan masyarakat ini menjadi lebih cepat dan mudah. Lalu yang kedua, ada interaksi. Nah, interaksi ini terjadi antara pemerintah dengan mereka yang mempunyai kepentingan atau dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dibutuhkan. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini. Yang pertama adalah bentuk portal, di mana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Jadi pemerintah menyiapkan portal atau situs web kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang berkepentingan untuk mereka bisa mencari apa yang ingin mereka ketahui tentang pemerintahan. Jadi masyarakat atau orang yang berkepentingan itu jika ingin mencari info lebih spesifik, bisa langsung searching aja tuh di portalnya gitu, yang telah disediakan oleh pemerintah itu. Dan jenis yang kedua ini adalah pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat itu dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung seperti chatting, lalu teleconference, dan web TV, maupun tidak langsung itu seperti email, ada frequent asked question, newsletter, mailing list, seperti itu. Dan interaksi ini berpotensi meningkatkan peluang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat dan bebas. Jadi artinya masyarakat juga bisa berkontribusi memberikan aspirasinya kepada pemerintah secara cepat dan bebas melalui aplikasi yang telah saya sebutkan tadi, seperti chatting gitu ya, email.
Karena dengan di situ mereka bisa langsung meluarkan aspirasi mereka atau bisa berdiskusi secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas yang diberikan dalam jenis ini adalah polling atau ruang diskusi dalam situs web pemerintahan gitu. Biasanya kan pemerintah itu menyediakan suatu portal, lalu di dalam itu bisa ada kolom chat atau misalnya komentar begitu. Dengan adanya jenis ini, maka komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu lebih cepat dan mudah tersampaikan gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada jenis transaksi. Nah, proses interaksi yang terjadi ini adalah antara dua arah, di mana antara pemerintah dengan masyarakat itu yang mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dibutuhkan. Nah, dalam proses ini terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, penerapan e-government ini dalam jenis tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan interaksi saja, namun dapat terjadi proses transaksi yang melibatkan pertukaran uang dari satu pihak ke pihak lain dan memerlukan biaya untuk melakukan proses interaksi ini. Aplikasi yang digunakan ini lebih sulit dibandingkan dengan publikasi sebelumnya dan interaksi yang sebelumnya ini. Dalam jenis interaksi ini diperlukan sistem keamanan yang lebih baik agar perpindahan uang yang dilakukan ini aman dan hak-hak privasinya ini berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik begitu. Mungkin begitu saya pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Dwi Fitri. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Untuk saudari Dea, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan yaitu mengenai manfaat e-government. Menurut Indra Ajit, manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara yaitu satu, akan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya, yaitu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good governance. Yang ketiga yaitu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kelima, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Dan yang terakhir yaitu memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintahan dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Manfaat terpenting dari implementasi e-government yaitu dapat terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab bagi warganya. Selain itu juga akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi dan pemerintah juga bisa lebih efisien dan efektif serta akan tercipta layanan pemerintah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses dan teknologi informasi juga bisa terjadi pula pemerintahan yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Dea. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Gina. Untuk Gina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi transformasi dan perkembangan e-government. E-government atau yang disingkat e-gov ini hakikatnya itu merupakan sebuah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology yang disingkat ICT. Tentunya e-gov ini dibangun sebagai upaya untuk merevitalisasi
digitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan, yang mana hal tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan itu berjalan dengan prima tentunya dalam pengelolaan pelayanan publik. Nah, e-gov ini juga mempunyai fungsi sebagai relasi kepada yang bekerjasama dengan pemerintahan, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan dunia usaha, dan juga pemerintah dengan para karyawan. Nah, di samping itu, e-gov ini berperan untuk memberikan jawaban atas perubahan lingkungan, yang mana lingkungan tersebut itu menuntut adanya administrasi negara yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel. Lalu e-gov ini juga memberi manfaat peningkatan kualitas pelayanan publik yang memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Lalu dalam pengembangannya pun e-gov ini menghasilkan kedekatan dan interaksi atau keterlibatan masyarakat itu jadi semakin besar, luas, dan cepat. Hal tersebut terjadi karena pola interaksi yang berubah, yang semulanya one-stop service menjadi non-stop service. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gina. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Fadil. Untuk Fadil, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe relasi e-government. Nah, dalam tipe relasi ini terdapat 4 macam interaksi antar pelaku dalam e-government. Nah, yang pertama yaitu G2C. G2C ini yaitu Government to Citizen, yang merupakan aplikasi yang paling umum di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi. Nah, dengan tujuan utama yaitu untuk memperbaiki hubungan dan interaksi dengan masyarakat, dimaksud untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Nah, dalam contoh G2C ini, saya memberikan 2 contoh ya. Yang pertama yaitu DEPAG. DEPAG ini membuka situs pendaftaran haji, sehingga pemerintahan dapat menyiapkan kuota haji dalam bentuk pelayanan sesuai. Dan yang kedua yaitu Depnaker. Depnaker ini membuka situs informasi lowongan kerja sekaligus pendaftaran tenaga kerja ke luar negeri. Nah, untuk macam yang kedua yaitu G2B, Government to Business. Nah, G2B ini bertujuan untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, perusahaan swasta memerlukan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah serta berinteraksi dengan pemerintah. Nah, contohnya yaitu proses standar proyek-proyek pemerintah yang melibatkan swasta dapat dilakukan melalui website, dari pengambilan formulir tender sampai dengan pengumuman pemenang tender, sehingga menghemat biaya. Lalu untuk macam yang ketiga yaitu G2G, Government to Government. G2G ini bertujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan antar entiti-entiti negara seperti masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain. Dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme penghubungan sosial dan budaya. Nah, contoh untuk G2G ini yaitu aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain, di mana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya. Lalu contoh yang kedua, yaitu pengembangan suatu sistem basis intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi orang-orang yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara. Lalu contoh yang ketiga, yaitu sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran hak terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional. Lalu untuk macam yang keempat atau terakhir, yaitu G2E, yaitu Government to Employees. Nah, aplikasi ini
bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contohnya, seperti aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai. Lalu contoh yang kedua, yaitu sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga kesehatan seperti rumah sakit, apotek, poliklinik, dan lain-lain, serta lembaga pendidikan seperti sekolah, kejuruan, PT, dan lain-lain. Lalu contoh yang terakhir yaitu aplikasi yang dapat membantu karyawan untuk melakukan perencanaan keuangan keluarganya, termasuk tabungan dan pensiun. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Fadil. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ferik. Untuk Saudara Ferik dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, adalah perkembangan government dan good governance. Perkembangan good government diawali dengan konsolidasi pemerintahan demokratis atau democratic government di dunia barat. Yang selanjutnya adalah tahap kedua, berlangsung pada pasca Perang Dunia I yang diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Di sini pemerintah mulai tampil dominan yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi, dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan, terutama untuk membawa perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Selanjutnya ada tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini terjadi pada periodisasi tahun 1960-an sampai 1970-an yang menggeser perhatian ke pemerintahan di negara-negara dunia ketiga. Periode tersebut merupakan perluasan proyek developmentalisme atau modernisasi yang dilakukan oleh dunia barat di negara dunia ketiga yang melancarkan pendalaman kapitalisme. Nah, selanjutnya ada tahap keempat. Tahap keempat ini ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial yang melanda dunia memasuki dekade 1980-an. Dan di sini Indonesia juga mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan anjloknya harga minyak pada tahun 1980-an. Krisis ekonomi pada 1980-an ini mendorong munculnya cara pandang baru terhadap pemerintah. Di sini pemerintah dimaknai bukan sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan sebagai akar masalah krisis. Dan tahap yang terakhir adalah tahap kelima, adalah era 1990-an, di mana proyek demokratisasi atau yang sudah dimulai dekade 1980-an berkembang luas seantero jagat. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan yang ditandai dengan munculnya governance dan good governance. Perspektif yang berpusat pada government bergeser ke perspektif governance. Pada governance telah dibedakan antara government dan governance. Government lebih bersifat tertutup dan tidak sukarela. Artinya tidak bisa melibatkan CSO dan swasta atau privat dalam membentuk struktur keorganisasiannya. Hal ini berbeda dengan governance yang lebih terbuka terhadap struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. Selanjutnya ada perkembangan good governance. Indonesia di tengah
Dinamika perkembangan global maupun nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good governance melalui pemberdayaan Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Rasanya telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan enforcement yang tegas. Perkembangan situasi nasional yang dewasa ini dicirikan dengan 3 fenomena yang dihadapi, yaitu pertama, permasalahan yang semakin kompleks atau sering disebut dengan multidimensi. Yang kedua, ada perubahan yang sedemikian cepat, regulasi kebijakan dan aksi reaksi masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketidakpastian yang relatif tinggi, seperti bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tidak mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang up and down. Ya, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ferik atas pemaparannya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next mungkin? Ya. Untuk materi terakhir mengenai e-government dan masyarakat informasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari e-government dan masyarakat informasi. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru, atau dalam bahasa Inggris adalah New Information and Communication Technology, disingkat ICTS. Contoh dari ICTS diantaranya adalah ATM untuk tarik tunai, lalu di perbankan seperti m-banking juga merupakan salah satu bentuk dari ICTS. Lalu handphone yang kita gunakan pun juga merupakan salah satu bentuk ICTS. Selanjutnya ada teletext television, faxes, lalu ada email, mailing list, serta virtual community. Nah, e-government dan masyarakat informasi ini bukan hanya melulu soal pemerintahan atau politik, tetapi juga bagaimana ekonomi dan sosial juga masuk ke dalamnya. Terutama ekonomi ya, di mana ekonomi ini bisa menjadi fundamental untuk masyarakat agar mendapatkan informasi yang setransparan mungkin. Lalu untuk sosial, perkembangan masyarakat informasi ini juga sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang di zaman teknologi seperti ini, secara sosial, informasi ini menjadi mungkin salah satu kebutuhan primer, selain dari ekonomi. Boleh di next mungkin? Nah, setelah tadi kita membahas tentang ekonomi dan sosial, lalu kenapa sih masyarakat informasi ini sangatlah penting? Karena begini teman-teman, sekarang ini seperti yang tadi saya sebutkan, telah terjadinya perkembangan teknologi. Bukan hanya di kita, tetapi juga di luar. Artinya kita juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan di luar. Salah satunya dengan masyarakat informasi. Kenapa harus dengan masyarakat informasi? Karena dengan hal ini, masyarakat bisa menjadi lebih cepat. Dan lebih cepat dalam menerima, dan lebih cepat dalam bereaksi terhadap informasi yang ada. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, dengan adanya reaksi yang cepat antara menerima dan menanggapi ini, maka secara tidak langsung ini juga akan meningkatkan sosial, bahkan juga akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Boleh di next mungkin? Nah, lalu untuk yang terakhir ini ada, yang terakhir ini ada ciri-ciri dari masyarakat informasi. Yang pertama, adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Nah, kebutuhan ini
Seperti yang tadi saya sebutkan, bukan hanya rasa keingintahuan, tetapi juga feedback dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, dengan adanya demand atau kebutuhan yang tinggi dari masyarakat, diperlukan supply juga yang tinggi. Nah, supply yang ini berupa di poin nomor 2, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika masyarakat membutuhkan informasi yang cukup tinggi intensitasnya, maka sebagai pemerintah dan swasta diantaranya juga memerlukan atau menyediakan penggunaan teknologi informasi yang sepadan juga, seperti perbaikan sinyal, lalu situs-situs resmi diperbaiki, di maintenance, dan lain sebagainya. Lalu, yang terakhir adalah kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh. Seperti yang tadi saya singgung di awal, bukan hanya menerima, tetapi juga masyarakat perlu menanggapi atas informasi yang mereka dapatkan, atau bahasa istilahnya adalah feedback. Nah, feedback, receiving, dan feedback ini diperlukan kecepatan, pertukaran data yang cepat. Ya, salah satunya dengan infrastruktur, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa seperti 5G, lalu maintenance situs juga menjadi salah satu ciri dari masyarakat informasi. Boleh di next mungkin? Di next. Oh. Oke, mungkin sudah sampai akhir ya pembahasan dari kelompok kami, kelompok 5. Akhir kata mungkin mohon maaf bila ada kesalahan, karena kita sama-sama belajar, dan semoga nanti ke depannya kita bisa berkuliah dan presentasi dengan keadaan yang lebih proper. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.